Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siseng, NIM 1810416628, kelas manajemen pagi A2, Makul Perilaku Konsumen, dosen Mr. Adi Mursalin SE, MM. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau UTS ujian tengah semester tahun 2020-2021. Soal pertama, bagian A yang pertama ada 10 pertanyaan. Yang pertama ada 3 hal menurut para ahli. Yang A, menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seorang melakukan pertukaran aspek kehidupan. Yang B, menurut Moven, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mengkonsumsi atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang C, menurut Sifwan dan Kanut, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Nomor 2, jawabannya, hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari perilaku konsumen ketika bisa mengetahui psikologis orang dalam membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologis atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Nomor 3, jawabannya ada tiga bagian. Yang pertama, jawaban nomor 3, perseptif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perseptif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiensial pengalaman. Perseptif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, soal yang bagian 3, perspektif mempengaruhi behavior. Perseptif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Nomor 4, bagian A. Jawaban nomor 4, yang pertama, pengenalan masalah. 2, pencarian informasi. 3, evaluasi alternatif. 4, keputusan membeli. 5, tingkah laku pasca pembeli. Jawaban nomor 5,
Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Jawaban nomor 6. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Jawaban nomor 7. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misalnya apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi mengacu pada hal yang mereka pikirkan, seperti kepercayaan terhadap suatu produk. Respon efektif dapat berupa baik atau tidak baik dan bervariasi terhadap intensitas. Jawaban nomor 8. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Jawaban nomor 9. Kriteria saudara Singgi. Dari Singgi, mutu dan kualitas barang tersebut, dimulai dari harga barang tersebut, tanggal kadaluarsanya, kelebihannya itu apa saja, karena setiap membeli barang sebelum memutuskan sebuah barang, pasti di dalam prosesnya kita berpikir untuk membandingkan antara kedua merek dengan barang yang sama, dengan dalam tanda kutip kita berupaya mencari tahu apa aja manfaat kelebihannya, kegunaan, dan efek samping yang ditimbulkan, apakah berbahaya atau tidak, cocok, dan yang lain sebagainya. Jawaban nomor 10. Pemasaran melalui media sosial adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. Media sosial yang sering kali digunakan untuk pemasaran atau promosi diantaranya Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui media ini, perusahaan atau brand bisa melakukan proses yang terstruktur dan tetap sasaran. Sekian jawaban nomor bagian A, dan selanjutnya jawaban bagian B. Bagian B terdiri dari A, B, C, D, dan E. Bagian B, jawaban yang pertama, soal bagian A. Apa judul video A dan B di atas? Video yang dimaksud di atas adalah dua video
yang Bapak Adi Mursalin kirimkan melalui materi yang ada di atas tersebut. Dan jawabannya bagian A ini. Jawabannya yang pertama bagian video A, judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Itu video pertama. Yang kedua, perilaku konsumen, itu video kedua. Jawaban yang bagian B, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicara tersebut. Mengenai video tersebut adalah video yang materi yang sudah Bapak kirimkan kepada kami. Jawabannya bagian B. Video pertama adalah Sena dan Erika tahu, diketahui asalnya. Video kedua, Nurul Rahma Hamti, asal Pontianak. Itu jawaban dari dua video. Jawaban dari bagian C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Jelaskan. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran. Keputusan pembelian suatu produk. Selanjutnya bagian D. Pertanyaan bagian D, apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jelaskan. Jawabannya, mereview dua video dari Bapak Adi Mursalin, SEMM. Perilaku konsumen. Dua faktor-faktor perilaku konsumen, macam-macam perilaku konsumen. Itu jawaban dari bagian D. Yang terakhir bagian E. Pertanyaannya, apa-apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan video B tersebut di atas? Yang saya dapatin adalah, ini jawabannya. Jawabannya adalah, ketika dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen. Itu jawaban dari bagian E, bagian yang terakhir. Sekian jawaban dari pertanyaan soal UTS yang Bapak Adi Mursalin memberikan kepada kami. Saya Siseng dan terima kasih.